Jemaat Tuhan yang dikasihi, minggu ini merupakan minggu Epifania yang terakhir. Minggu kelima, bulan ini 5 minggu. Jadi kita mengucap syukur di awal tahun ini kita dapat mengakhiri minggu Epifania dengan tetap bersyukur bahwa Allah yang bekerja dan melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Sebagaimana yang diungkapkan lewat pembacaan firman Tuhan yang kita dengarkan tadi, bahwa Paulus menanam, Apolos menyiram, tetapi sumber pertumbuhan datangnya dari Allah Pencipta. Dalam perikop yang kita baca ini, Paulus menggunakan berbagai bentuk bahasa untuk menggambarkan jati diri gerejanya dan orang-orang percaya. Di dalam apa yang kita bacakan ini, Paulus menggambarkan anggota gereja sebagai rekan sekerja. Bukan rekan untuk berkompetisi, bukan rekan untuk sikut menyikut, gali menggali. Tapi apa yang saya sebut dalam khotbah yang lalu, bahwa kalau di antara kita ada yang saling menggigit, mencubit, hendaklah jangan sampai membinasakan. Jadi sentuhan, perbedaan itu terjadi untuk suatu rencana Allah yang telah digariskan di dalam apa yang dikatakan tadi. Ada yang melakukan ini, ada yang melakukan itu, tetapi ketika semuanya itu dipadukan menjadi suatu harapan dan impian kita, maka sumber pertumbuhan ada di dalam genggaman tangan pengasihan Allah sendiri. Kemudian dalam hal ini kita melihat bahwa Rasul Paulus melihat dirinya secara pribadi sebagai ladang, sebagai kebun. Jadi Rasul Paulus tidak merasakan dirinya adalah segala-galanya, tapi dia menggambarkan bahwa dirinya itu adalah ladang. Dan untuk ladang yang sedang diolah diperlukan sentuhan dari Allah yang memberikan pertumbuhan tersebut. Ia yang menyediakan tanah, ia yang menyediakan benih, ia juga yang menyediakan matahari yang menyinari, air yang menghidupkan. Semua ini penting untuk satu maksud, yaitu pertumbuhan. Jadi gereja Tuhan dilukiskan sebagai ladang. Kita adalah pekerja ladang itu, karena misi Allah harus tetap dilakukan. Tanpa kita sadar bahwa majelis dan pemuda dan beberapa anggota jemaat kemarin duduk dan kami sempat membahas bagaimana perjalanan jemaat Gereja Presbyterian Maranatha ini sehingga sudah memasuki tahun yang ke-36. Proses panjang, jatuh bangun, gunung yang tinggi harus dilewati, jurang-jurang yang terjal kita harus hadapi. Oleh sebab itu, hanya Allah lah sumber kekuatan itu yang memberikan pertumbuhan kepada gerejanya melalui anak-anak Tuhan yang telah ditetapkan. Ada
sebagai pekerja dan sebagai ladang itu sendiri. Karena kita harus bertumbuh. Karena kita harus menghasilkan buah. Apakah buah itu buah yang dapat menjadi saluran berkat, buah yang busuk, buah yang asam, atau buah yang sepertinya kelihatan utuh seperti buah kuini, mulus di depan. Begitu kita belah, di dalamnya penuh dengan bintik-bintik dan sebagainya. Sulit untuk memprediksikan di dalam dengan di luar. Karena apa? Yang tahu isi itu adalah Allah sendiri. Kita boleh mereka-reka. Karena itu gambaran yang diungkapkan oleh Paulus di sini mengungkapkan bahwa dirinya itu adalah ladang tersebut. Karena itu yang pertama, jika kita adalah ladang Allah, kita harus menabur benih firman-Nya yang baik dengan penuh citra Allah yang mewarnai kehidupan, penuh dedikasi, penuh kreativitas. Karena berbicara ladang tanpa kreativitas, bicara ladang tanpa menanam benih unggul yang baik, bicara ladang tanpa pupuk yang baik dan teknik pengelolaan tanaman yang kita tanam, sulit bagi kita untuk menemukan produk atau hasil yang kita dambakan, yang kita inginkan. Firman Tuhan minggu lalu oleh Bapak Pendeta Sarip bersungguh ada satu kalimat yang saya petik. Berbicara penyembahan tidak bisa terlepas dari persembahan. Karena penyembahan dan persembahan adalah mata uang yang tidak bisa dipisahkan, sisi depan dan sisi belakang dari mata uang itu. Kalau dia itu kepingan logam, sama dengan kertas juga demikian. Standar nilainya sama, pinang dibelah dua, saling memerlukan dan saling membutuhkan. Itulah sebabnya Allah rindu agar hidup kita ini indah, menarik dan produktif. Kata produktif ini mengandung inti seni. Produktif itu bukan berarti tawuran, asal kelihatannya kasak kusuk sana sini. Tapi seni menanam, seni menghidupkan, seni menyiram. Karena ada tanaman yang disiram juga dengan air 1 ember, malah tanamannya mati. Pupuk berlebihan, kepanasan, jadi tanaman tersebut akan menjadi mati. Karena itu diperlukan hal-hal yang produktif, di mana kita harus menerima kebenaran ilahi sebagai sang penguasa yang akan memberi hasil perubahan yang juga sesuai dengan kerinduan, keinginan dan hati Allah di dalam apa yang kita harapkan dan kita dambakan. Saya berharap supaya jemaat Tuhan, khususnya jemaat Maranatha ini produktif, aktif dan kreatif. Bagaimana kita saling membahu. Ada yang menanam seperti Apolos, ada yang menyiram Paulus, tapi ada yang memberi pertumbuhan, yaitu Allah sendiri. Jika kita adalah ladang Allah, maka kita perlu memelihara tanaman yang sedang diperjuangkan dan diharapkan untuk menghasilkan sesuatu. Pemeliharaan. Bagaimana kita membina kaitan hubungan satu dengan yang lain, menyapa satu dengan yang lain, itu juga salah satu upaya pemeliharaan. Siapa bikin apa,
siapa melakukan apa, semuanya bukan karena saya. Tidak ada ungkapan di dalam suatu pelayanan atau gerakan misi Allah, ladang Allah, oh semua itu karena si Anu, karena dia, karena saya. Tidak. Tapi visi Allah yang diberikan kepada gereja tentu melalui hambanya yang disalurkan kepada saudara semua, dan kita berderap langkah, melangkah dengan pasti. Kalau orang Ambon itu bilang, kalau di Aruba itu bahasanya itu disebut mesnaid. Pernah dengar vokal grup mesnaid? Itu vokal grup yang sangat tua. Vokal grup mesnaid dari tahun 70-an. Sampai umur mereka juga sudah 70-an. Tapi mereka tetap memuji kemuliaan nama Tuhan. Mesnaid itu artinya dayung bersama dengan arahan yang pasti oleh suatu komando. Jadi biasanya mereka pakai tipa, dum, dum, dum. Gerak dayung itulah yang menyebabkan arumbai atau perahu yang didayung itu bisa menerjang ombak mencapai sasaran tujuan yang diharapkan. Seringkali ladang tidak dapat tumbuh dengan baik atau secara otomatis. Tanaman itu perlu dipelihara. Tanaman itu perlu disiram. Tanaman itu perlu dipupuk. Begitu juga dengan umat percaya. Saudara dan saya yang ada di dalam gereja Tuhan Jemaat Maranatha ini perlu pemeliharaan kasih sayang. Perlu menyapa. Ada yang punya persoalan yang berbeda, bagaimana sapaan itu kita sampaikan. Teknologi saat ini sudah mempermudah kita. Di tempat tidur saja kita sudah kirim ayat-ayat firman Tuhan. Apa kabar? Baik-baik. Kiranya Tuhan memberkati. Itu kasih sayang sapaan lewat teknologi saat ini. Begitu juga dengan orang-orang percaya perlu memelihara harapan-harapan, cita-cita dan kerinduan mereka untuk menanam sesuatu di dalam kehidupan berjemaat agar Roh Kudus bekerja, Roh Kudus berkarya bersama-sama dengan kehidupan jemaat. Kita bersama-sama menikmati pertumbuhan di dalam iman. Pertumbuhan dalam iman tidak instan. Tidak ada pupuk instan di dalam memberikan pertumbuhan iman kita. Tapi justru lewat berbagai tantangan. Binatang-binatang liar ada di sebelah. Begitu sempat kita mau panen, tahu-tahu babi hutan sudah masuk di kebun. Mau panen, ada wereng, binatang-binatang, ada tikus dan sebagainya. Berusaha menghancurkan apa yang sudah kita upayakan, kita tanam, kita pupuk. Firman Allah mengingatkan kita, pencuri datang hanya untuk mencuri, merampok, membinasakan dan mematikan. Tetapi aku datang agar kita memiliki hidup. Dan hidup itu ada di dalam Yesus Kristus. Bukan menghancurkan. Tidak sedikit di dalam keluarga Kristen, di dalam gereja terdapat perbedaan-perbedaan. Tapi itulah seni supaya kita dapat berusaha mencegah bagaimana caranya kita memberi pagar-pagar, benteng-benteng yang teratur, sehingga ketika serangan datang menghancurkan tanaman-tanaman itu, ya setidaknya ada benteng atau ada pagar. Demikian juga dengan hidup kita. Tidak sedikit kita tadinya berapi-api, memuji Tuhan luar biasa, berdoa gak amin-amin. Ketika tantangan merasuk kehidupan kita, apa yang terjadi?
banyak kita yang putus asa karena kita tidak lagi bergantung kepada pimpinan dan penguasa Tuhan. Ada yang memberikan kepada kita pertolongan, jalan keluar menghadapi berbagai gejolak karena kita sendiri. Yang berikut, yang ketiga, jika kita adalah ladang Allah, maka kita perlu melindungi diri dari musuh-musuh yang setan. Pekebun yang berpengalaman tahu bahwa hebat mengganggu pasti ada di sekitar sebab sudah saya lupakan berbagai macam dalam dia mempunyai taktik untuk menghancurkan. Bagaimana ladang tersebut dan bagaimana kita mampu membantu diri kita di dalam keimanan itu perlu kita harus menjaga pikiran kita supaya kita jangan sampai memikirkan hal-hal yang buruk, hal-hal yang merusak, hal-hal yang busuk, hal-hal yang menajiskan, hal-hal yang menjatuhkan iman kita, atau hal-hal yang membuat kita sendiri menjadi sarjana bagi orang lain. Kita harus menjaga kasih sayang. Jangan sampai kasih kita hilang. Kasih mula-mula yang kita percayakan kepada kita menjadi hilang. Kita harus menjaga kasih dengan iman. Jangan karena kasih tersebut dapat menimbulkan iritasi dan luka. Kalau kasih yang kita katakan kasih menimbulkan luka, menimbulkan iritasi, maka itu bukan lagi kasih. Tetapi itu ada sesuatu yang salah di dalam diri kita. Jemaat Tuhan yang dikasihi, berikutnya yang keempat, jika kita adalah ladang Allah, maka kita perlu mendata sebanyak mungkin bantuan yang tersedia. Apa bantuan yang tersedia? Pembasmi serangga kecil di tumbuhan itu namanya pestisida. Jadi serangga tidak akan merusak daun-daun itu sampai daun-daun itu tumbuh dan menghasilkan buah. Demikian juga dengan hidup kita, hidup keberimanan kita. Betapapun kita berpengalaman dalam organisasi berjemaat, dalam persekutuan, dalam kehidupan berumah tangga, berbicara masalah pertumbuhan iman harus tetap dikaryakan, bukan dibicarakan, tapi dikaryakan. Artinya keselamatan itu harus dikerjakan. Bagaimana mengerjakannya? Seperti kita mengelola sebuah kebun. Iman kita bertumbuh di ladang Tuhan. Kalau kita sendiri adalah ladangnya Allah. Mengenai masalah pertumbuhan, memang haknya Tuhan. Tetapi saudara dan saya harus mengerjakannya. Tidak ada pekerjaan Tuhan yang dikerjakan oleh sendiri, seorang diri, one man show. Tapi bersama-sama. Ada singer, ada yang bermain laptop di situ, ada keyboard, ada gitar, ada yang menyanyi, ada sound system. Semuanya ini adalah kelengkapan untuk menghidupkan dan menyuburkan misi Allah, khususnya
ketika kita mempersiapkan diri pada bulan depan, usia kita tahun ini sudah 36 tahun. Jangan sampai ada yang bilang, wah 36 tahun tapi seperti baby yang sukanya susu, makanan yang lembek, makanan yang ringan. Tapi 36 tahun seharusnya kita sudah produktif, menghasilkan buah-buah iman yang berlipat ganda. Makanan keraslah yang menjadi sasaran kita. Kita kuat, rahang kita kuat untuk mengunyah, tapi baby gak mampu. Dengan kekuatan inilah diharapkan kita mampu mengerjakan sebuah ladang untuk menghasilkan yang baik. Bukan sebaliknya, ladang itu menjadi rusak. Jadi kita harus menjaga kasih Allah yang besar. Di dalamnya adalah kita membutuhkan bantuan satu terhadap yang lain, yaitu saudara seiman. Bertumbuh menuju kebinasaan bukanlah hal yang gampang. Bertumbuh menuju kebinasaan memerlukan inspirasi dan motivasi yang muncul setelah mendengar kesaksian mereka yang melatih, yang telah melewati jalan panjang, sejumlah krisis di lapangan yang mereka alami, sehingga mereka mampu menceritakan dan menyampaikan bagaimana kita dapat mempertahankan agar pertumbuhan yang kita harapkan ini tidak sirna di tengah jalan, tapi justru bertahan, walaupun ada satu dua tanaman yang mungkin mati atau dimakan oleh serangga. Tapi setidaknya sebagian besar dapat kita pertahankan. Karena apa? Ada yang menanam, ada yang menyiram. Tapi percaya bahwa sumber pertumbuhan kita adalah Allah sendiri. Dan yang terakhir, jika kita adalah ladang Allah, maka kita diberikan peluang dan kesempatan untuk memupuknya. Jadi berbicara tentang pupuk, salah satu alat yang dapat merangsang, kalau di dalam gereja tanpa pujian berat. Gereja tanpa musik sepertinya tidak ada kehidupan. Waktu bangsa Israel diarahkan keluar dari Mesir, mereka itu membagikan kelompok-kelompok peniup sangkakala. Tidak ada speaker seperti yang ada di depan saya ini. Bagaimana ribuan orang bisa dikumpulkan? Tetapi Musa telah memberikan tanggung jawab kepada kelompok-kelompok peniup sangkakala. Paduan 100, paduan 50, paduan 75, paduan 90. Dan dia katakan, masing-masing tetap bertahan pada suara sangkakala yang ada. Padahal suara itu kan tidak bisa ada solmisasinya, nggak ada. Tanduk yang ditiup pasti suaranya kira-kira hari ini harinya Tuhan, seterusnya. Tapi pembagian ini saya mungkin bisa menafsirkan bahwa tanduk-tanduk yang dibuat itu sudah ada nadanya. Jadi walaupun dia tiup, tapi nada itu sepertinya sol. Satu kelompok lagi mungkin itu do. Satu kelompok lagi mungkin itu re. Ketika mereka meniupkan sangkakala, suara itu dibawa oleh roh. Sampailah kepada pendengaran mereka dan mereka bisa menyanyikan pujian itu di padang gurun. Dengan nada yang tepat, irama yang tepat, karena roh yang bekerja. Tapi komando yang masih ada. Garis komando itu adalah Musa sendiri sebagai pemimpin. Dan bagaimana lewat perjalanan yang panjang itu, karya-karya besar Tuhan nyatakan kepada mereka di perjalanan yang panjang, yaitu di padang gurun selama 40 tahun.
Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, menanggapi pimpinan roh, menanggapi kegunaan doa, menanggapi pentingnya pujian dan musik, mendukung, menghidupkan jemaat di tempat ini bagaikan kita sedang berkebun. Tapi pupuk itulah yang dimaksud dengan perlengkapan yang menghidupkan suatu jemaat. Bayangkan aja kalau saudara gak ada di kursi-kursi ini, hanya pendeta sendiri, saya mau bicara apa? Mic-nya bagus, layar kita bagus, tapi semua tutup mata dan berkata, Tuhan, kenapa hidupku seperti ini? Bukan mengandalkan Tuhan, tapi justru apatis terhadap hidup. Maka itu lambat laun menyebabkan tanaman yang kita tanam, kita sebagai tanaman yang menanam itu sendiri, telah mengkerdilkan tanaman yang ada di dalam kehidupan berjemaat. Jadi mengucap syukur, tim pemuji, tim musik yang dapat mengiring bagaimana pimpinan Roh Kudus kepada kita di dalam perjalanan penyembahan, kebiasaan-kebiasaan hidup jemaat yang terus berkembang dengan aktivitas-aktivitas yang dapat memberikan rangsangan yang memberikan kesuburan dan pertumbuhan kepada kehidupan rohani jemaat Tuhan di tempat ini. Kalau dihitung dari tahun 87 sebenarnya sudah mendekati 1000 orang yang datang dan pergi. Tapi kita yang ada di tempat ini, Tuhan tetap percayakan untuk memberikan rangsangan dan pertumbuhan kepada generasi berikutnya di dalam jemaat Tuhan, khususnya jemaat Maranatha. Sebagai ladang Allah, kita dapat menantikan tuaian kita yang menghasilkan banyak buah, dan buah itu adalah buah kemuliaan. Kita tidak boleh menjadi lelah dalam suatu pergumulan panjang, tetapi kita tetap hidup di bawah aturan dan penyertaan Roh Kudus. Karena harapan kita adalah meraup keuntungan dari benih-benih yang kita tanam. Dan benih-benih itu adalah kehidupan iman, pergumulan panjang yang Tuhan pakai dalam kehidupan kita untuk melayani Dia. Kita dapat menyaksikan adanya jiwa-jiwa yang baru, adanya anak-anak Tuhan yang baru, adanya baptisan yang baru, sini jemaat yang baru, yang dapat menolong kita kemudian menjadi pilar-pilar jemaat yang berpengaruh satu terhadap yang lain. Mereka adalah benih-benih yang indah, warna-warni dalam kehidupan jemaat, yang pada akhirnya mereka akan menghasilkan suatu kehidupan iman yang produktif di dalam kehidupan jemaat. Anda atau saudara bisa menjadi lebih indah di mata Allah atau di mata manusia pada umumnya. Dan saudara sendiri ketika menanggapi kesempatan untuk berada di ladang Allah, saudara dapat berkata, Tuhan, kalau aku adalah bagian yang telah Kau percaya ada di ladang itu, berarti aku termasuk pilihan di hadapan Allah. Biarlah kita menjadi alat di tangan Tuhan, yaitu ladang Allah yang memampukan kita menjadi sinar di dalam perjalanan hidup kita, khususnya 2023 ini. Kiranya Tuhan memberkati jemaat sekalian. Amin.